terbaik Elektro UPI 1997. Jadi ada anak-anak elektro ya Pak. Oke, kepada Pak Sari dipersilakan untuk Bapak Ibu, silakan untuk fokus. Mudah-mudahan tidak ada kendala jaringan. Dipersilakan kepada Pak Sari. Mangga Pak Sari. Ya, terima kasih atas waktunya kepada Bapak Lukman. Mari kita mulai topik hari ini, yaitu tentang panduan VVN Global Protect untuk akses e-jurnal di lingkungan Sivitas Akademika UPI. Sebagai pendahuluan, saya ingin menyampaikan bahwa sebelumnya sebelum ada WFH, maka e-jurnal hanya bisa diakses di lingkungan UPI. Karena yang dilanggan itu harus menggunakan jaringan internet UPI. Jadi ketika kita di luar area UPI, maka akses e-jurnal dibatasi dengan harus menggunakan login. Jika tidak menggunakan login, maka tidak bisa terbuka materi yang bisa di-download oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah ada WFH ini, maka kami dari perpustakaan bekerja sama dengan TIK UPI membuat jaringan VPN yang mana Bapak Ibu bisa mengakses e-jurnal di luar lingkungan area UPI. Supaya untuk memudahkan juga tidak harus datang ke UPI. Nah, VPN ini diperlukan karena dari provider e-jurnal meminta jaringan UPI yang bisa mengakses di luar UPI itu tidak bisa diakses. Saya jelaskan dulu bahwa VPN itu adalah Virtual Private Network. Ya, di sini kenapa kita menggunakan VPN, itu jaringannya lebih aman sebetulnya. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan VPN, itu akses tuh akan sangat aman dibanding tanpa VPN sebetulnya. Namun ada beberapa pengguna yang menggunakan itu belum tentu bisa atau belum familiar dengan VPN itu sendiri. Maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan VPN yang ada di lingkungan UPI. Nah, kita mulai saja. Untuk VPN sendiri, di UPI menggunakan aplikasi yang namanya Global Protect. Nah, aplikasi ini harus diinstalkan kepada komputer Bapak Ibu sekalian atau laptop. Bahkan untuk Android pun ada di Play Store, Global Protect, ketik kata kuncinya Global Protect. Maka nanti Bapak Ibu bisa memilih aplikasi dari VPN tersebut. Nah, saya akan menjelaskan di laptop atau di komputer untuk menginstal aplikasinya. Yang pertama, di sini di URL atau di alamat webnya, kita isikan alamat IP dari TIK UPI, yaitu 103.23.244.250. Nah, ketika kita mengentrikan alamat IP tersebut, maka akan muncul jendela seperti di bawah ini. Jika muncul daerah seperti ini, notifikasi seperti ini, maka di sini bukan berarti komputer kita riskan dari keamanan jaringan. Ini menandakan bahwa aplikasi tersebut meminta izin akses kepada browser supaya mendapatkan sertifikat security-nya. Nah, jadi jangan khawatir, di sini bukan berarti bakal masuk virus, itu tidak sama sekali. Ini aplikasi yang resmi dan tidak mengandung malware ataupun virus apapun. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik advance. Oh ya, untuk penjelasannya nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir, bisa di-download karena saya di sini hanya menjelaskan gambar saja, tidak ada tulisannya, nanti Bapak Ibu bisa download di link yang akan diberikan di grup. Jadi cukup Bapak Ibu sekarang hanya memonitoring saja, supaya bisa lebih fokus menyimak tanpa melihat tulisan yang ada di layar. Ya, saya ulangi lagi bahwa notifikasi tersebut aman untuk digunakan dan memang akan muncul seperti ini. Ya,
Kemudian kita klik advance ya. Jangan go back recommended, kita klik advance. Maka akan muncul, oh maaf, ini sebelumnya saya jelaskan dulu. Yang tadi browser Mozilla, yang sekarang ini Internet Firefox. Internet Explorer ya, bukan Firefox. Internet Explorer akan muncul seperti ini. Kalau seperti ini yang muncul, maka yang diklik adalah continue to this web page ya. Kalau yang tadi Firefox adalah advance, yang sekarang continue to this web page. Jadi ada dua. Kalau menggunakan Firefox, klik advance. Kalau menggunakan Internet Explorer, yang diklik adalah continue to this web page. Kemudian nanti akan muncul layar seperti ini. Nah, isikan username password-nya yang Bapak Ibu mempunyai dari TIK ya. Itu kalau mahasiswa berupa NIM, kalau dosen berupa NIP, atau karyawan berupa NIP juga. Nah, password-nya diisi karena yang mengetahui password hanya Bapak Ibu sendiri. Jadi isikan username password yang Bapak Ibu miliki dari TIK UPI. Nah, setelah diisikan, klik login, maka akan muncul area untuk download aplikasi. Nah, di sini mohon dicek terlebih dahulu laptop atau komputer Bapak Ibu sekalian, apakah menggunakan Windows dengan versi 32 bit ataukah 64 bit. Sesuaikan dengan sistem operasi yang terinstal di laptop dan komputernya. Jadi jangan sampai tertukar. Yang 32 bit diinstalkan di 64 bit ataupun 64 diinstalkan di 32 bit. Jika tidak mengetahui bagaimana cara mengetahui Windows yang terinstall itu 32 bit atau 64 bit, Bapak Ibu bisa bertanya ke yang lebih paham masalah ini atau bisa bertanya pada kami untuk cara pengecekannya. Dan yang ketiga itu ada dari macOS ya, dari Apple. Jadi barangkali ada yang menggunakan laptop komputer dari Apple, maka pilihlah yang download Mac 32 atau 64 bit. Nah, setelah dipilih salah satunya, maka otomatis akan terdownload di browser masing-masing ya. Misal kalau di Firefox itu bisa dilihat di pojok kanan atas tanda panah, atau di library-nya itu ada fitur download yang sudah terdownload akan ada di situ. Nah, kita lanjut kemudian ke instalasinya ya. Setelah di-download aplikasi tersebut, maka ketika kita eksekusi, maka yang muncul pertama kali adalah halaman yang seperti ini. Nah, ini halaman dari Global Protect yang akan kita instalkan. Kita next saja ya. Tidak usah dibaca sampai tuntas, next saja. Nah, kemudian di sini ada select installation folder. Default dari komputer atau laptop kita itu ada directory default-nya. Tidak perlu kita rubah juga, biarkan saja seperti ini default-nya. Kita next saja. Kemudian di sini ada halaman confirm installation. Kita next juga di sini. Nah, setelah itu installation complete. Setelah complete, kita close untuk keluar dari mode instalasi. Nah, setelah keluar akan muncul layar seperti ini. Halaman dari Global Protect ya. Di sini akan muncul halaman seperti itu hanya satu kali. Di sini untuk mengkonfigurasi settingan dari VPN yang ada di server TIK. Jadi untuk bisa terhubung antara komputer Bapak Ibu dengan VPN yang ada di TIK, harus memasukkan IP yang diberikan, yaitu 103.23.244.250. Harus yang ini, tidak bisa menggunakan, misalkan kita coba 251, 252, karena yang akan terhubung hanya 250, itu host ID-nya yang diberikan oleh TIK untuk digunakan sebagai VPN ya. Kita lanjut, setelah diisi seperti ini, connect. Setelah klik connect, maka akan muncul seperti ini.
ini ada server certificate error, bukan berarti komputernya error, tapi di sini memang alamat IP 103.23.24.25 itu belum terpasang sertifikat security di browsernya. Jadi dianggapnya ini semacam aplikasi yang belum ada izin. Maka untuk bisa mendapatkan izin, kita klik continue. Nah, setelah klik continue, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, di sini minta username dan password. Username dan password diisi sesuai akun yang sudah dimiliki dari TIK UPI. Ya, yang tadi berupa NIP atau NIM, silakan isi. Kemudian posisinya apa, silakan isi. Nah, kalau sudah terisi, maka klik sign in. Dan setelah sign in, maka selesai dari koneksi ke TIK melalui VPN-nya. Seperti itu saja. Untuk selanjutnya, materi dari yang akan disampaikan yaitu tentang repository. Untuk waktu saya serahkan kembali kepada Bapak Lukman. Baik, terima kasih Pak Sari. Tanya jawab perihal VPN ini akan dipersilakan nanti setelah pemaparan dari materi yang berikut ini. Jadi setelah beres materi 1 dan pemateri 2 akan dilanjut ke sesi tanya jawab. Kita lanjut ke materi 2. Coba saya cek dulu. Bu Santi, bagaimana? Sudah siap? Oke, Kang Lukman, siap. Ya. Suaranya belum masuk, Bu Santi. Ya. Terdengar nggak, Kang Lukman, suaranya? Oke, sip. Sudah. Oke, Bu Santi sudah siap. Bapak Ibu, kita lanjut ke pemateri kedua. Beliau merupakan koordinator di layanan DAM, Bu Santi Santika. Beliau lulusan dari IPB. Dan kepada Bapak Ibu, silakan fokus lagi agar tidak ada yang terlewat step by step-nya. Dan untuk saya mengingatkan kembali, untuk pertanyaan ada di absen dan di chat. Harap untuk di chat Zoom bisa diisi dengan pertanyaan. Nanti akan kami kumpulkan. Baik, kepada Ibu Santi dipersilakan. Silakan Bu Santi. Oke. Terima kasih Pak Lukman atas waktu yang diberikan. Oke, sebelumnya saya cek dulu suara saya cukup terdengar ya Pak Lukman ya? Siap, terdengar Bu. Oke. Ya, hari ini saya akan mencoba menyampaikan mengenai repositori UPI, gitu ya. Saya coba share PowerPoint-nya terlebih dahulu. Oke. Oke, ya. Rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu semuanya, mungkin sudah pernah mengakses repositori UPI ya dengan alamat repository.upi.edu. Nah, repositori UPI ini merupakan sebuah repository institusi dan yang memiliki tujuan untuk melestarikan aset intelektual yang ada di UPI seperti itu ya. Dan kami memastikan bahwa akses tersebut dapat diakses terus dan mudah seperti itu. Dan saat ini akses yang dikelola untuk repositori UPI sendiri ada 3 jenis. Yang pertama tugas akhir mahasiswa, lalu skripsi, tesis, disertasi, dan sekarang ditambah dengan tugas akhir mahasiswa untuk diploma 3 seperti itu ya. Dan yang kedua adalah artikel sivitas akademika, dan yang ketiga proceeding beberapa seminar dan konferensi yang diadakan oleh UPI seperti itu. Saat ini masih meliputi koleksi-koleksi tersebut. Oke. Tadi alamatnya adalah http://repository.upi.edu. Nah, kalau misalnya kita masuk ke dalam tampilan awal repository, makanya Ibu dan Bapak
dapat melihat ada beberapa fitur yang bisa digunakan oleh ibu dan bapak, dan ada yang tidak memungkinkan untuk digunakan. Yang bisa digunakan oleh ibu dan bapak dan rekan-rekan mahasiswa semuanya adalah fitur pencarian. Ada 2 jenis fitur pencarian. Yang pertama adalah fitur browse dan juga fitur search. Fitur browse ini digunakan ketika Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa belum memiliki kata kunci atau perwakilan dari koleksi yang dicari ya, seperti itu. Jadi browse ini nanti ada daftar koleksi yang dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori tertentu. Nah, sedangkan kalau menu search ini sama seperti search engine lainnya, jadi ada advanced search, jadi memungkinkan untuk pencarian kata kunci untuk beberapa kategori tertentu dalam sekaligus, seperti itu ya. Nah, ini ada fungsi login. Kalau kita lihat fungsi login, banyak yang menanyakan bagaimana saya mendapatkan username dan password agar bisa login ke repositori UPI. Nah, fungsi login ini tidak diperuntukkan untuk pemustaka, tetapi diperuntukkan untuk staf perpustakaan yang akan melakukan pengelolaan koleksi, uploading data, verifikasi data, dan seperti itu. Jadi kalau misalnya fungsi login ini untuk apa? Ini untuk staf perpustakaan. Nah, di sini ada, di bawah ini ada index by. Jadi index by ini adalah indekser-indekser yang memang indeks koleksi repositori UPI. Mengapa kami mencoba untuk mendaftarkan dan berusaha untuk terindeks oleh indekser agar visibilitas dari koleksi repositori UPI itu bisa lebih tinggi, gitu ya. Dan dimanapun dapat diakses. Nah, yang terakhir adalah statistik record, itu adalah statistik mengenai pengunjung repositori UPI. Dan saat ini dalam 1 bulan cukup tinggi, selama pandemi COVID ini hampir 100.000 pengunjung untuk repositori UPI ini. Oke, saya coba memperjelas tentang tampilan browse. Nah, ini tampilan browse, di mana koleksi repositori UPI ini dikelompokkan berdasarkan 3 kategori, berdasarkan tahun, subjek, division ini adalah klasifikasi berdasarkan fakultas dan program studi, lalu yang terakhir adalah author atau pengarangnya. Jadi jika Anda ingin mengetahui koleksi dari fakultas tertentu, kurun waktu tertentu, Anda bisa menggunakan fasilitas browse ini. Lalu ini tampilan setelah Anda klik ya. Di sini kita bisa lihat ada Fakultas Pendidikan Ekonomi, ada prodinya. Kita tinggal klik aja misalnya. Nah, saya coba klik Sekolah Pasca Sarjana Administrasi, maka tampilannya seperti ini. Lalu ada fitur search. Nah, ini fitur search. Ada beberapa kategori, ada beberapa item yang bisa kita lakukan pencarian sekaligus. Ada title, kreator, abstract, keyword, subjek, dan date. Ini tampilan display hasil pencarian. Nah, kalau kita klik salah satu judul yang sesuai, maka tampilannya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah untuk melihat file ini, ada bisa di-download, ada yang tidak bisa di-download atau restricted to perpustakaan. Nah, untuk akses repositori UPI sendiri ada 2 jenis. Yang pertama adalah akses yang bisa diunduh secara full text, yaitu ada file judul, ada bab 1, 3, 5, dan file daftar pustaka. Lalu untuk file yang terproteksi, ada bab 2, 4, dan lampiran ya. Nah, khusus selama pandemi COVID ini, kami memberikan layanan khusus kepada Sivitas Akademika UPI untuk mendapatkan file terproteksi dengan melakukan permohonan khusus dan syarat ketentuan berlaku. Nah, ini adalah akses ketentuan dan syaratnya. Pertama, Anda mengisi form. Alamat formnya adalah perusahaan.upi.edu, file repository.
Lalu Anda mengisi NIM, nama, prodi, strata pendidikan, kategori karya ilmiah, file yang diinginkan, judul, penulis, dan link repositorinya. Nah, di sini Anda juga harus menampilkan foto KTM. Jadi pastikan ketika Anda akan melakukan permohonan, Anda terlebih dahulu memfoto KTM Anda, karena KTM itu nanti harus diunggah dalam form tersebut. Berikutnya adalah setiap akun hanya dapat mengajukan 2 judul seperti itu. Oke, ini adalah tampilan dari permintaan file repository seperti ini. Nah, ini diisikan NIM, ada nama lengkap, katanya, dan email. Nah, email yang digunakan itu harus upi.edu. Jika email yang diberikan bukan upi.edu, biasanya tidak kami layani seperti itu, karena ini khusus untuk sivitas akademika UPI. Jika tadi ada yang lupa email dan lain sebagainya, mungkin bisa berhubungan dengan pihak TK ya untuk memastikan kembali emailnya gitu. Oke, nah ini tampilan berikutnya. Pilih kategori karya ilmiah, lalu pilih chapter yang akan Anda inginkan atau yang Anda mohonkan. Tulis judulnya, di sini maksimal 2 judul, jadi tidak boleh lebih dari 2 judul. Jika memasukkan lebih dari 2 judul, maka kami hanya memberikan permohonan pertama dan kedua. Yang ketiga kami abaikan seperti itu. Harus ada nama yang pasti, lalu ada link repositorinya. Nah, biasanya link repositori ini ada informasinya di halaman tadi alamat URL-nya ya. Di situ ada tertulis repository.upi.edu /. Misalnya kalau yang saya contohkan 47056 seperti itu. Jadi Anda harus menuliskan link karya ilmiah juga. Setelah itu baru foto KTM-nya di-upload seperti itu ya. Oke, ada beberapa kendala ketika filenya tidak bisa terkirim. Pertama, permintaan melebihi 2 judul. Jadi kalau permintaannya lebih dari 2 judul, biasanya kita abaikan. Jadi misalnya sekarang 2, besok 2, berarti hari keduanya tidak kita layani seperti itu, karena Anda sudah meminta 2 judul seperti sebelumnya. Lalu tidak menggunakan email upi.edu seperti itu ya, kita abaikan juga permohonannya. Lalu file terproteksi error. Nah, ada beberapa file memang ketika diakses oleh staf dan ingin diberikan kepada pihak pemustaka, itu ada yang error. Jadi otomatis untuk yang error tidak bisa kami layani. Jadi mohon maaf gitu ya. Jadi kalau ketika perpustakaan buka kembali, baru bisa kami layani seperti itu. Karena filenya harus diambil dari jaringan internet. Saya kira mengenai repositori cukup ya. Mungkin nanti untuk lebih banyak saya harapkan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari pemustaka mengenai akses repositori ini atau pengalamannya ketika mengakses repositori. Selanjutnya saya kembali lagi pada Pak Lukman ya. Enggak, silakan Pak Lukman. Baik, terima kasih Bu Santi atas pemaparannya. Baik, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya, sesi tanya-jawab. Kita mulai dari yang sudah bertanya lewat absensi. Dan tambahan lagi, Bapak Ibu, untuk bertanya bisa lewat chat Zoom dan absensi. Ada pertanyaan di situ. Nah, ini diutarakan untuk Bu Santi ya Bu ya. Ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa kita, Nurul Aisyah Rianti dari kampus daerah Cibiru. Bagaimana cara mengakses bab 4, bab 5 untuk karya ilmiah? Mungkin saya perjelas lagi, yang dimaksud dengan Nurul ini adalah bagaimana pengaksesan file yang terproteksi seperti bab 2, bab 4, dan lampiran. Silakan, Bu Santi. Oke, seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa untuk mengakses bab yang terproteksi, khusus untuk sivitas akademika UPI, Anda bisa melakukan permohonan
Jadi ada form yang bisa diisi, alamatnya perusakaan.upi.edu/file repository. Dan saya kira di website perpustakaan juga ada ya linknya. Nah dari situ Anda tinggal isi informasi yang dibutuhkan dan dengan ketentuan dan syarat yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi maksimal hanya bisa 2 judul skripsi, terus harus menggunakan email UPI.edu dan juga melampirkan foto KTM-nya ya seperti itu. Untuk memastikan keabsahan dari permohonan itu tadi. Seperti itu mungkin Kak Lukman. Baik, Jadi terima nanti kasih Bu Santi. setelah permohonan itu disubmit, nanti kita proses, nah nanti kita kirim via email seperti itu. Baik, terima kasih Bu Santi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sepertinya tidak ada masalah untuk mengaksesan repository ini ya Bu. Mau pakai browser, contohnya Google Chrome atau Mozilla tidak ada masalah ya. Apapun itunya aksesnya. Mengaksesnya. Browsernya bisa menggunakan apa saja? Baik, kita mulai ke yang absen. Belum ada yang bertanya lagi. Kita mulai ke pertanyaan via chat. Nah ini Bu, banyak sekali kendala-kendala para pemustaka yang dimana mereka kebingungan ketika masuk ke repositori UPI untuk login. Padahal kan tidak harus login ya Bu ya? Iya betul sekali, tidak perlu login. Jadi kalau misalnya ada menu login, ada close saja itu bisa berakses juga. Nah tapi ketika mengakses bab 2, bab 4 yang terproteksi, pasti itu ada menu login karena memang itu tidak bisa diakses secara free ya, full text. Jadi harus melakukan permohonan seperti itu. Baik. Jadi untuk pengaksesannya bisa lewat browser. Pas dibuka tampilan repositorinya bisa langsung di search. Ada tombol search sama browse. Ya, seperti untuk penelusurannya ada 2 fasilitas, browse dan search. Ya. Oke, ini pertanyaan untuk Pak Sari mengenai PPN Pak Sari. Halo Pak Sari. Ya, Pak Lukman. Oke. Begini Pak Sari, untuk aktif VPN, apakah hanya bisa menggunakan Mozilla atau Internet Explorer saja, atau menggunakan Google Chrome? Apakah tampilannya akan sama atau berbeda, Pak? Silakan Pak Sari. Ya, jadi untuk penggunaan VPN ketika instalasi itu bebas menggunakan browser apapun ya. Ada beberapa browser yang memang tidak muncul notifikasi seperti yang tadi saya tampilkan. Itu berarti sudah ada langsung sertifikat security-nya. Jika muncul misalkan di aplikasi selain Google, selain Mozilla, Firefox ataupun IE yang tadi saya tampilkan, maka klik saja supaya bisa pilihannya supaya bisa di-accept aja si aplikasi tersebut. Itu saja gitu. Jadi supaya bisa lanjut aja. Kalau misalnya si pilihannya ternyata ada cancel ataupun malah go back, itu jangan dipilih, lanjutkan saja supaya bisa terinstall aplikasi tersebut. Oke, terima kasih Pak Sari. Dan ini ada kendala lagi Pak Sari. Kalau misalnya kan banyak kendala-kendala yang ketika sudah mengaktifkan VPN, malah koneksi internetnya putus. Kejadian-kejadian beberapa kasus seperti itu ketika sudah dikonekkan, ternyata koneksinya putus, jaringan internetnya tidak bisa terhubung. Bagaimana Pak Sari? Jadi kalau jaringan internet tidak terhubung, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalau itu menggunakan koneksi data atau ISP yang dilanggan dari individu, itu kemungkinan tidak stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, itu konfigurasi yang terinstall itu kemungkinan ada yang kurang tepat. Kemungkinan misalkan dalam pemilihan aplikasi tadi seperti yang jelaskan, ada Global Protect versi 32 bit untuk Windows itu, ada yang 64 bit. Nah, jika kita salah menginstal, biasanya konfigurasinya pun akan berbeda dan itu mempengaruhi ke koneksi VPN. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa download, di situ ada troubleshooting-nya, dijelaskan step-step yang harus dilakukan. Nanti linknya akan diberikan, di situ ada
saya berikan 2 file itu paduan instalasi Global Protect versi pertama itu yang ada penjelasan notifikasi yang tadi saya sampaikan. Yang kedua itu ada penjelasan ke troubleshooting-nya di situ. Nah, untuk kalau misalnya itu kan teknis sekali bagi Bapak Ibu yang kurang paham, mungkin bisa kalau kondisi sudah normal bisa datang ke perpustakaan untuk dibantu supaya bisa terkoneksi. Karena untuk teknis, kalau untuk hanya dijelaskan, tampaknya akan lebih lama gitu dan lebih susah karena ada beberapa hal yang memang hanya bisa diselesaikan oleh yang mengerti gitu. Karena ini memang VPN itu koneksi yang sangat private ya, private, sehingga memang dibutuhkan keamanan yang sangat tinggi gitu. Jadi ada mungkin yang bertanya, VPN itu hanya buat akses e-jurnal saja? Tidak juga. Jadi kalau saya ibaratkan ketika Bapak Ibu mau akses e-jurnal tanpa VPN itu diminta login, sign in. Nah, maka ketika tidak punya login atau sign in, maka akses di jurnal pun terbatas. Nah, ketika menggunakan VPN yang dari UPI, itu Bapak Ibu sudah login langsung dengan menggunakan akun yang dilanggan oleh UPI. Jadi tidak perlu lagi memasukkan login dan bisa bebas mengakses e-jurnal yang Bapak Ibu cari. Nah, selain akses e-jurnal, tadi ada menanyakan juga bagaimana kalau apakah hanya e-jurnal saja? Tidak juga sih. Jadi VPN ini memang ketika Bapak Ibu buka, nanti kalau saya pakai VPN, saya bisa akses e-jurnal saja. Tidak juga. Bapak Ibu masih bisa mengakses web selain e-jurnal. Jadi jangan khawatir. Nah, bagaimana untuk disconnect-nya nanti Bapak Ibu bisa cek di pojok kanan. Kalau saya tunjukkan seperti ini ya, bentar. Kalau di pojok kanan bawah, tampaknya nggak kelihatan. Pojok di kanan bawah di sini ada klik saja ada tanda segitiga seperti ini. Maka di sini nanti kalau ada Global Protect atau tanda layar terproteksi gambar kunci gembok itu di kanan itu tinggal disconnect saja. Cari aja di situ. Kalaupun nanti mau connect lagi untuk bisa akses e-jurnal, maka klik saja, klik kanan lagi kemudian connect-kan saja dan akan meminta username dan password seperti sebelumnya. Jadi ini aplikasi bisa disconnect dan connect, jadi tidak permanen. Ketika Bapak Ibu tidak ingin menggunakannya lagi, maka tinggal disconnect saja. Jadi bukan berarti dengan VPN akses dibatasi, tidak. Jadi walaupun menggunakan VPN, akses tetap bisa kemanapun. Cukup mungkin. Baik, terima kasih Pak Sari. Nah, ini masih ada hampir sama seperti yang tadi. Pertanyaannya ini mengenai beberapa aplikasi-aplikasi untuk pencarian. Lewat smartphone juga sebetulnya bisa ya Pak Sari ya? Bagaimana? Apakah tidak bisa? Ya, tadi sudah sampaikan di awal. Jadi memang yang dijelaskan di sini menggunakan laptop dan komputer untuk smartphone itu bisa di Android, bisa di download di Play Store-nya. Kata kuncinya Global Protect kata kuncinya. Nanti tinggal download saja dan akan terinstall. Dan untuk instalasinya sama dengan yang ada di komputer dan laptop. Jadi bisa diikuti. Dan panduannya sudah ada di link yang nanti akan disampaikan di grup. Ya, tinggal download saja untuk panduan cara instalasinya. Dan ada troubleshooting-nya juga. Oke, baik. Terima kasih Pak Sari. Saya himbaukan kembali, VPN ini diperuntukkan untuk pengaksesan e-jurnal. Untuk pengaksesan repositori tidak perlu pakai VPN. Ya, betul. Jadi tadi di judulnya penggunaan VPN itu untuk akses jurnal. Jadi repositori tanpa VPN. Jadi bisa disconnect-kan saja.
Jadi tapi walaupun misalkan saya sedang browsing di e-journal, tapi siapapun ini repository itu bisa saja. Jadi tidak masalah menggunakan VPN juga. Jadi kalau repository tanpa VPN tidak masalah, mau di luar UPI maupun di lingkungan UPI. Namun untuk akses e-journal tanpa VPN di luar lingkungan UPI itu tidak bisa, harus menggunakan akun. Nah, akun ini hanya yang dimiliki UPI. Jadi kalau ingin menggunakan akun ya harus ke UPI, ke kampus UPI. Mau UPI kampus daerah ataupun UPI kampus Bumi Siliwangi. Tapi untuk di luar maka diperlukanlah VPN. Jadi ini untuk memudahkan bagi pengguna e-journal supaya tidak mesti harus ke kampus, jadi bisa di rumah. Makanya dibuatkan VPN yang sekarang ini, begitu. Baik, terima kasih Pak Sari. Ini ada pertanyaan untuk Bu Santi mengenai adakah jangka waktu dari permohonan file terproteksi. Jadi berapa hari gitu Bu? Apakah ada jangka waktu mahasiswa itu dari pengajuan sampai menerima filenya? Oke. Terima kasih. Untuk Santi. proses, ya, terima kasih Kang Lukman. Jadi untuk proses pengiriman data biasanya kita usahakan dalam 1 hari itu sudah bisa dilakukan proses pengirimannya. Jadi kalau misalnya Anda kecuali kalau di luar jam kerja ya, misalnya di hari Sabtu, Minggu, biasanya kita tidak langsung layani, karena layaninya hari Senin. Nah, untuk hari Senin biasanya kita layani hari itu juga, nah, tapi jika filenya itu ada yang korup, seperti itu biasanya kita sampaikan kepada pemesanannya bahwa file itu tidak bisa dikirim karena alasan tertentu, seperti itu. Itu saja sih sebenarnya, diusahakan sih biasanya hari itu sudah terkirim juga, tapi kalau misalnya permohonannya sangat banyak, biasanya hari berikutnya baru bisa terkirim seperti itu. Itu Pak Lukman. Baik, terima kasih Bu Santi. Jadi untuk Bapak Ibu dalam mohon menunggu dalam pengaksesannya karena tetap dibuka di hari Sabtu Minggu juga ya Bu ya. Permohonannya dan akan dilaksanakan di hari kerja. Dan ini ada yang bertanya lagi untuk Bu Santi mengenai beberapa tesis dan beberapa tesis. Jadi mahasiswa dulu sebelum ada pandemik ini dia mengetahui ada koleksi tercetaknya, tetapi di repository tidak ada Bu, tidak ketemu mungkin ya. Oh iya, oke. Gimana? Terima kasih Kang. Ya, ada untuk repository sendiri. Jadi untuk pengaksesan skripsi, tesis, disertasi itu di perpustakaan UPI itu kami ada 3 portal. Jadi pertama itu ada repository.upi.edu, ada e-research.upi.edu, dan juga ada digilid.upi.edu. Nah, untuk file yang terdahulu, misalnya di bawah 2013, itu adanya di e-research.upi.edu, seperti itu. Dan untuk file-file yang sangat lampau sekali, biasanya tesis disertasi, yang lama itu adanya di digilid.upi.edu. Nah, untuk file terdahulu, memang kami belum saat ini masih ada beberapa yang belum kami masukkan ke repository UPI.edu. Jadi memang ada beberapa yang ada di repository, ada juga yang tidak seperti itu. Tapi kami usahakan semuanya bisa terakses. Nah, tetapi selama COVID ini, file yang terdahulu yang ada di e-research.upi.edu itu belum bisa kami berikan file terproteksinya karena menggunakan jaringan intranet seperti itu ya. Jadi sementara ini yang bisa diberikan file terproteksinya adalah yang ada di repository.upi.edu. Jadi kemungkinan besar jika misalnya ada file atau skripsi atau tesis disertasi terdahulu itu tidak ada di repository, adanya di e-research.upi.edu. Seperti itu Pak Lukman. Terima kasih Bu Santi. Ini bisa juga menjawab beberapa pertanyaan yang menyatakan apakah skripsi 2009, 2008 apakah bisa diakses? Nah, sudah terjawab semua di sini. Dan untuk pertanyaan berikutnya mengenai PPN ini bisa tidak hanya saat pandemi karena
informasi mengenai VPN ini sudah ada di website sebelum pandemik ini. Jadi bisa diakses di luar, khususnya diperuntukkan untuk di luar. Baik, kepada Bapak Ibu, kami persilakan apakah ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan mengaktifkan mikrofonnya. Oke, Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Boleh silakan. bertanya ya? Saya udah coba nih beberapa kali untuk akses. Ini Mbak Mia ya? Iya. Ya, saya Tidak terlihat wajahnya, Mbak? Nggak usah deh, Mas, nggak apa-apa deh. Gitu aja, soalnya lagi nggak pakai kerudung. Silakan pertanyaannya, Mbak. Oke, ini Bu, saya udah beberapa kali coba akses untuk di repository ya, tapi pas udah klik file Google Form-nya itu nggak bisa. Itu kenapa ya, Bu ya? Mbak Mia ya, Mbak Mia Indra ya. Iya. Oke. Kenapa sih? Salah satunya adalah mungkin loginnya tidak menggunakan UPI Edu. Jadi ketika mengisi Google Form itu pastikan Mbak Mia itu sudah login menggunakan email UPI Edu terlebih dahulu. Jadi mungkin formnya baru bisa diakses seperti itu. Apakah sudah menggunakan itu belum ya? Waktu itu masih Gmail atau apa gitu? Udah. Ya, waktu itu udah 2 kali sih nyobain pakai Gmail sama UPI, tapi belum, makanya kirain emang lagi error servernya atau gimana gitu. Nanti coba dicoba lagi, barusan pagi-pagi sih masih bisa akses juga sih, jadi silakan dicoba lagi saja kalau misalnya ada. Kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya tidak bisa berfungsi atau error, bisa menghubungi CS kami juga ya melalui WA. Oke, gitu. Ya, tapi kalau misalnya untuk jam di hari kerja aja saat Senin sampai Jumat ya? Iya, Senin sampai Jumat. Biasanya kita providernya Senin sampai Jumat untuk permintaan akses file terproteksi ya. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Mbak Mia. Ya. Terima kasih Mbak Mia dan Bu Santi. Masih ada waktu kepada Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan. Saya Pak, mau bertanya Pak. Saya Rida Pak. Silahkan Mbak Rida. Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Bapak barangkali bisa diulang sekilas tentang tutorial VPN-nya barusan. Seperti apa? Tadi saya koneksinya terputus. Kemudian yang kedua, itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua untuk Ibu Santi. Ibu, untuk akses ke repositori untuk dosen, mekanismenya sama atau tidak ya Mbak? Ya, Bu ya? Terima kasih. Saya jawab dulu aja Kang Umpan ya. Enggak, Bu. Ya, Bu. Oke, saya kira untuk akses ke repositori bagi dosen itu sama dengan situs akademika yang lainnya, Bu. Jadi untuk saat ini untuk masuk ke repositori itu tidak perlu menggunakan login, tapi untuk akses bagian terproteksi untuk permohonannya sama COVID ini bisa dilakukan melalui Google Form yang disediakan seperti itu. Tapi mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu dan untuk akses terproteksi bisa langsung diakses di perusahaan UPI seperti itu. Itu saja mungkin Bu Rizda ya, Bu Rida ya. Ya, Bu Rida, mudah-mudahan bisa Satu lagi Pak, yang tutorial VPN-nya sekilas mungkin Pak, barangkali. Bisa nggak Pak? Bentar. Halo Pak? Halo? Iya, bentar bisa Suci, dijelaskan sedikit tutorial VPN-nya step by step-nya mungkin. Untuk Bu Rizda nanti akan dikirim panduannya lewat grup. Apabila ada terjadi masalah, Ibu bisa kontak kami via WhatsApp atau media sosial lainnya. Akan kami bantu. Oke, baik. Terima kasih. Bu Suci, mohon bisa ada yang ditanyakan apakah Bu Suci?
Saya Pak mau Oke. Baik, dipersilakan kepada yang berikutnya. tadi saya kurang menyimak. Sebetulnya saya belum Sebentar, paham Bu. Ini Bu Salma atau Pak Andi ya? dengan Andi Halo. Sri. Halo. Baik, silakan Bu Andi. Ya, tadi saya mungkin tidak terlalu menyimak karena gangguan jaringan. Saya belum paham sebetulnya kegunaan dari VPN itu apa. Jadi untuk apa kita pakai VPN itu? Apakah ada hubungannya dengan repository UPI atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Andi. Silakan Pak Sari, mungkin bisa bantu menjawab. Baik, untuk maaf saya Ibu siapa ya? Bu Andi. Andi, untuk Bu Andi. Jadi tujuan VPN di sini yaitu untuk memberikan akses e-jurnal ya. E-jurnal yang dilanggan oleh UPI. Karena yang selama ini akses e-jurnal itu hanya bisa di lingkungan UPI, baik itu kampus UPI Bumi Siliwangi ataupun UPI kampus daerah. Nah, sekarang bisa diakses di luar jaringan UPI. Ya, jadi dengan menggunakan VPN yang sudah disediakan oleh pihak TIK ya, bekerjasama dengan kami pihak perpustakaan, maka Bapak Ibu bisa mengakses e-jurnal di luar UPI. Jadi hanya VPN yang kami berikan. Selain aplikasi VPN yang kami berikan itu tidak bisa. Jadi hanya Global Protect. Jika Bapak Ibu sudah terinstall aplikasi VPN lain itu tidak bisa. Atau di Android-nya sudah terinstall VPN lain itu tidak bisa. Hanya bisa yang sudah kami berikan yaitu Global Protect itu. Jadi tadi untuk akses e-jurnal ya. Demikian, silakan ke moderator. Terima kasih Pak Sari. Jadi untuk akses VPN ini berguna untuk Bapak Ibu dalam pengaksesan jurnal. Barangkali Bapak Ibu sedang tidak ada di lingkungan UPI. Dan ini masih ada yang bertanya Pak Sari mengenai VPN. Jadi masih sama seperti tadi Pak Sari mau konfirmasi juga. Ini menggunakan Mac Pak Sari dan dia tidak bisa mengakses, tiba-tiba mati gitu Pak Sari. Bagaimana Pak Sari? Ya, untuk penggunaan VPN lewat host ya, memang saya sendiri pun belum pernah karena yang saya pakai memang bukan OS dari Apple. Tapi untuk mendiagnosis apa permasalahannya, saya pun harus melihat gitu notifikasi apa yang muncul di laptop atau di komputernya. Jadi untuk bisa diagnosis, saya memerlukan setidaknya semacam print screen atau screenshot dari laptopnya gitu. Kalau tidak ada, saya tidak bisa tahu gitu bagaimana apa yang terjadi atau bagaimana solusi yang bisa diberikan gitu. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Sari. Jadi untuk Bapak Ibu yang mempunyai kendala dalam pengaktifan VPN, bisa di-screenshotkan masalahnya apa, nanti akan kami bantu, bisa lewat WhatsApp juga, nanti akan kami bantu. Mungkin ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu, dipersilahkan. Ya, Pak Lukman, saya mau tanya Pak. Silakan Bu Ilah. Iya, saya Bu Ilah Pak, dari SPS. Saya mau bertanya terkait tadi. Atau Bu Salma, dipersilahkan. Saya Pak Ilah. Halo? Halo? Iya Bu Ilah, silakan. Ya. Begini Pak, untuk login di yang... Kepada Bapak Ibu yang masih Halo? bingung dengan cara mengakses repositori atau mungkin ada kendala, Ya. dipersilahkan. Bapak Lukman, Bu Ilah silakan bertanya. Ya, silakan Bu Ilah. Ya, ini Pak, saya mau bertanya terkait yang login, itu kan tadi pakai usernya pakai NIM. Ya Pak, pakai NIM. Nah, untuk jadi password berarti itu NIM-nya sama seperti yang kalau saya mau akses di SPS ya Pak. Halo? Ya, baik. Itu saja Bu pertanyaannya. Ya, jadi untuk yang apa ya tadi user itu yang saya gunakan itu sama dengan ketika saya kalau mau
akses ke SPS ya Pak? Atau bukan? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab aja. Jadi akun yang digunakan, akun yang Ibu gunakan untuk akses internet di TIK aja itu. Saya tidak begitu paham apakah di Pasca ada akun lagi. Yang jelas ketika Ibu ingin menggunakan internet yang ada di area kampus UPI, maka akun itu juga yang digunakan untuk terhubung dengan VPN. Barangkali cukup jelas. Oh, begitu ya Pak, berarti. Ya, Iya. terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Ila. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Saya Pak mau bertanya. Silakan Bu Suci. Ya, punten saya baru gabung karena tadi mati lampu. Saya sudah pernah install yang Global Protect dan sudah saya masukin NIP dan passwordnya. Tapi kemudian di sana dituliskannya Global Protect is not licensed for this feature or device. Nah, itu kenapa ya? Baik. Silakan Mas Ari. Baik, untuk Ibu Suci, itu kemungkinan aplikasi yang terinstal tidak cocok. Misalkan di laptop atau di komputernya Ibu itu terinstall Windows versi 32 bit, maka yang install adalah beberapa 64 bit, ataupun sebaliknya. Kalau diinstal yang bukan, halo, bisa dengar ya? Kalau diinstal tidak sesuai dengan aplikasi yang ada di laptop atau OS yang ada di laptop, maka aplikasi Global Protect pun tidak akan bisa bekerja. Jadi kemungkinan itu Bu. Jadi yang harus dilakukan adalah uninstall dulu Global Protect yang sudah terinstall, kemudian reinstall kembali Global Protect yang sesuai dengan OS yang digunakan. Kalau 32 bit, maka gunakan yang 32 bit. Jadi bukan berarti 64 bit itu paling bagus, tidak. Di situ itu adalah spesifikasi dari laptop yang digunakan atau komputer yang digunakan. Jadi sesuaikan saja. Jangan lihat angkanya, tapi sesuaikan dengan laptopnya atau OS yang digunakan di laptop. Kalau OS-nya 32 bit, maka gunakan yang 32 bit, gitu saja. Oh ya, kalau tahu 32 bit dan 64 itu dari mananya ya Pak? Ininya, aplikasinya? Kalau saya Berbeda, contohkan, ya saya contohkan dulu ya. Saya share dulu ini. Akan saya contohkan. Ibu bisa, kalau di situ menggunakan Windows 10, maka di sini ada kolom pencarian. Maka di sini bisa diketik System Information. Nah, di atas sudah ada. Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan Pak, hanya ini apa browser dengan gambar. Punten, nggak kedengaran suaranya Pak. Baik, akan saya ulang lagi. Sekarang udah kelihatan? Sudah kelihatan bagaimana? Masih browser dengan tulisan Zoom Pak. Ya, itu betul. Nah, Ibu lihat ada mouse-nya atau sini ada di sini ada menu pencarian ya kalau Windows 10. Diklik Ya. Muncul seperti ini, kelihatannya Bu? Ya, ada Pak. Nah, di sini ketik System Information. Nah, di atas langsung ada. Ini untuk Windows 10 seperti ini. Nah, di sini terlihat. Bapak Ibu cari. Ini 32 bit atau 64 bit. Bisa lihat dari sini. Nah, ini Bapak Ibu nih. X64 base PC. Artinya ini laptop terinstall OS 64 bit. Maka Global Protect yang di-download adalah 64 bit. Jika di sini tertulisnya X32, maka yang di-download adalah 32 bit.
Bagaimana, sudah kelihatan tampilannya? Tidak, Pak, tidak terlihat tampilannya. Bentar, saya ini aja, kalau saya print screen dulu, saya share gambarnya. Oh, ini sudah terlihat belum? Belum, Mbak. Belum, Pak, belum. Belum. Sudah terlihat, Bu? Belum, Pak. Nah, ini baru. Nah, nanti ketika diketik System Information, maka cari sini System Type, di sini ada X64, artinya OS yang digunakan 64 bit. Jika X32, maka yang digunakan 32 bit, seperti itu. Barangkali sudah jelas? Udah jelas, Pak. Ya, baik. Silakan dikembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Ari untuk penjelasannya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Bu ya. Dan apabila masih ada kendala, bisa hubungi via WhatsApp kami. Terima kasih. Pertanyaan terakhir Pak, mungkin ada yang ingin bertanya lagi mengenai repositori dan VPN? Dipersilakan, satu pertanyaan lagi. Sebelum ditutup, satu pertanyaan lagi, dipersilakan. Assalamualaikum Pak Lukman. Oh, silakan Bu Nurita. Ya, ini saya sudah coba buka untuk install VPN-nya. Saya sudah mencoba, cuman langkah-langkah berikutnya saya tidak paham, walaupun tadi sempat saya menuliskan apa yang disampaikan pemateri pertama ya. Mungkin kalau misalnya saya mencoba ulang lagi, kalau saya ada kendala, misalnya langkah-langkah itu, saya bertanya ke siapa ya Pak? Apakah ada nomor kontak yang bisa saya hubungi? Ya Ibu, nanti mengenai hal tersebut, Ibu akan mendapatkan materinya mengenai panduannya lewat di grup WA Bu ya. Oh, dan iya. Apabila ada kendala, bisa kontak di WhatsApp CS Perpus aja Bu. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Nurita. Baik, akan sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu tanyakan sudah terjawab. Adapun masih bingung atau masih kebingungan dalam pengaksesan repositori atau penggunaan VPN ini, Bapak Ibu bisa menghubungi CS kami di perpustakaan via WhatsApp, dan nanti kami akan memberikan panduannya. Baik, akan kami tutup saja sesi ini. Terima kasih kepada pemateri, Mas Ari, Bu Santi. Terima kasih juga atas kesediaannya memberikan informasi-informasi yang sangat dibutuhkan bagi pemustaka. Dan akan kami tutup. Semoga kegiatan ini mempunyai manfaat yang besar buat kita semua, dan terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga kita selalu terima kasih banyak juga Pak Lukman. Diberikan kesehatan dan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun perpustakaan UPI. Terima kasih Pak. Sami-sami. Terima kasih Bu Santi, Pak Lukman, Pak. Hatur nuhun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.